Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Hai kawan-kawan, hari ini tanggal 3 Maret 2025 adalah hari yang istimewa untuk saya sendiri karena saya bisa melewati ulang tahun yang lainnya. Musisi sekaligus penulis Firsa Besari akhirnya muncul memberi keterangan melalui Instastory miliknya. Mengenakan jaket biru dengan latar pegunungan Karstens Pyramid dengan suara agak gugup, ia mengabarkan kepada publik perasaan harunya bisa melewati hari jadinya dengan selamat di atas gunung Karstens Pyramid yang sukses ia daki bersama teman-temannya. Saya bisa melewati di tempat yang saya tidak pernah percayai saya bisa berada di sini, yaitu Karstens Pyramid, puncak tertinggi Indonesia. Kemunculan Firsa seolah menjadi jawaban atas kekhawatiran istrinya, Siti Akia Nurfadla, ihwal kondisi sang suami pasca beredar kabar kematian dua pendaki senior, yakni Elsa Laksono dan Lili Wijayanti, yang meninggal dunia akibat mengalami hipotermia saat mendaki puncak gunung Karstens Pyramid. Istri Firsa bahkan sempat memajang percakapan WhatsApp-nya dan meminta sang suami agar segera pulang karena tepat di tanggal 3 Maret kemarin, musisi asal Bandung, Jawa Barat itu berulang tahun ke-41 tahun. Terima kasih atas doanya. Doakan kami semua pulang dengan selamat. Sementara kekhawatiran Siti Akia sudah lega setelah mengetahui suaminya selamat dari pendakian. Melalui postingan tulisan panjang, Firsa Besari juga sempat mengucapkan duka atas kepergian dua pendaki senior yang rupanya berada dalam rombongan terpisah saat melakukan pendakian. Turut berduka cita atas berpulangnya Bu Lili Wijayanti Pugiono atau Mama Pendaki dan Bu Elsa Laksono. Semoga keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Semoga Bu Lili dan Bu Elsa diberikan tempat terbaik di sisinya. Tulis Firsa. Siang kemarin, jenazah dua pendaki wanita yang meninggal dunia saat mendaki Puncak Jaya Papua atau Karstens Pyramid itu sudah dievakuasi dan langsung diterbangkan ke Jakarta. Prosesi penyambutan jenazah yang sudah dimandikan di RSUD Timika sebelumnya pun disambut dengan tangis duka dari keluarga. Di kalangan selebriti, tak hanya Firsa rupanya yang punya hobi berpetualang menaklukkan gunung tinggi, beberapa selebriti wanita di tanah air bahkan dikenal punya hobi mendaki, sebut saja kekasih Abdul Qadir Jailani, Tisa Biani, Wendy Walters, Angela Gilsha, Luna Maya, hingga aktris senior Meriam Bellina. Lantas apa yang membuat mereka menggandrungi hobi yang terbilang ekstrim ini? Sebenarnya sih alasan dan sukanya ke gunung itu melawan diri sendiri ya. Belajar untuk lebih sabar, belajar untuk nggak marah-marah, belajar untuk lebih kuat, belajar untuk lebih fokus. Seru lah ya, apalagi bisa pergi dengan orang-orang yang sama-sama punya concern yang sama, kesukaan yang sama, jadi menyenangkan lah. Selain hobi, para selebriti yang hobi naik gunung ini bahkan terbiasa mengisi waktu libur dengan menaklukkan gunung di dalam maupun luar negeri, meski belum se-ekstrim yang dilakukan Firsa Besari dan pendaki lainnya. Emang hobi, iya. Kalau Wijaya enggak sih, itu aksesnya agak sulit. Aku naik yang gunung sewajarnya bisa didaki aja. 19 Februari lalu, Wendy Walters sempat memajang petualangannya saat mendaki puncak Gunung Cukurai, Jawa Barat. Begitupun dengan Angel Gilsha, pemain sinetron Cinta Berakhir Bahagia ini, juga sempat membagikan liburannya saat berada di puncak Mount Cook, salah satu gunung di Selandia Baru, Eropa. Melihat keindahan alam aja sih, iya, sama penasaran sama apa yang ada di puncaknya. Jadi setiap naik gunung pasti muncak. Semuanya sebenarnya bagus dan berkesan sih. Jadi kalau misalnya disuruh pilih tuh agak bingung karena setiap gunung tuh kayak ada ciri khasnya masing-masing gitu. Punya hobi dengan melakukan pendakian ke puncak gunung memang punya kepuasan sendiri. Selain berguna bagi relaksasi, mendaki juga bisa mengasah adrenalin.
Tapi betapapun hobi ini cukup mengasihkan, namun tetap saja sisi keamanan dan keselamatan harus diperhatikan. Kalau udah kesekian kalinya udah pasti nagih ya. Ya pastinya takjub karena selalu amazed dengan alam ya. Belajar dari insiden kematian 2 pendaki senior yang meninggal dunia akibat mengalami hipotermia, yang secara medis tubuh terpapar suhu yang sangat rendah seperti cuaca di puncak Karstens Pyramid dengan ketinggian 4000 mdpl, di mana pada kondisi tersebut tubuh bisa jadi tidak sanggup mengembalikan suhu normalnya karena suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat hingga berakibat fatal pada kematian. Maka pada salah satu postingannya, Fiersa Besari membagikan tips agar dalam cuaca buruk, pendaki sejatinya tidak boleh diam terlalu lama karena rentan terkena hipotermia. Selain itu, tentu saja para pendaki harus bisa menguasai alat-alat tali untuk naik turun tebing. Lantas benarkah para selebriti juga selalu mempersiapkan diri sebelum melakoni petualangan ke puncak gunung? Pasti ada persiapan dong, kita nggak boleh meremehkan alam, kita selalu mesti siap dalam segala hal kalau naik gunung. Siapan khusus paling gear-gearnya aja, jaket, tas, sepatu gunung. Saya kayak sebisa mungkin aku memang kayak selalu safety first kalau misalnya lagi hiking gitu. Jadi udah sebelum berangkat udah mempersiapkan dulu gitu. Di antara maganya